Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke edisi berikutnya, yaitu dengan tema Business Plan. Seperti dengan judulnya, Business Plan itu adalah rencana yang akan kita buat agar usaha kita bisa terwujud. Sehingga makna dari Business Plan merupakan penyambung antara ide dan kenyataan. Ketika Anda memiliki sebuah rancangan ide, ingin membuka usaha, maka Business Plan bisa merupakan penyambung mewujudkan cita-cita Anda menuju usahanya itu. Seperti sebelumnya, teman-teman ada yang ingin memiliki usaha sosis, usaha kuliner, usaha buku. Nah, itu bisa diwujudkan di dalam Business Plan. Tujuan Business Plan pertama adalah untuk memberikan gambaran bisnis apa yang akan kita buka. Tujuan yang lain untuk memberikan gambaran kepada investor atau penyandang dana yang biasanya pada mahasiswa S1 kita sering membuat proposal kewirausahaan dalam program kreativitas mahasiswa atau disingkat dengan PKMK. Nah, teman-teman, beberapa hal yang harus ada di dalam business plan seperti komponen bagaimana deskripsi usaha Anda, bagaimana rancangan keuangan yang akan kita jelaskan berikut ini. Nah, di dalam business plan ada beberapa komponen yang harus kita buat. Pertama adalah masalah. Yang kedua solusi. Yang ketiga tim. Yang keempat segmentasi pasar. Yang kelima kompetitor. Yang keenam ringkasan keuangan. Dan yang terakhir adalah pencapaian. Ya. Nah, masalah merupakan sesuatu yang tidak kita harapkan tetapi terjadi atau yang disebut dengan gap. Nah, saya akan memberikan contoh satu bisnis plan terkait dengan masker. Nah, teman-teman, sekarang kan zamannya lagi corona. Banyak sekali masker itu dibuat tapi langsung laris. Ya, stoknya habis. Nah, di sisi lain, saya memiliki konveksi. Sisa-sisa dari kain perca yang ada di dalam proses pembuatan baju misalnya, itu bisa dimanfaatkan untuk membuat masker. Nah, masalah dan peluang inilah yang kemudian saya angkat menjadi bisnis masker corona. Ya, masalah ini kita tulis dalam solusi, yaitu membuat masker yang bisa dipasarkan secara luas. Kemudian tim, di sini saya bekerja dengan 8 orang. Kalau kita mengingat kemarin ya, kita membuat tim usaha. Ketika kita berencana untuk membuka stand, itu satu kelompok ada 8 orang. Maka nama-nama tim itulah yang dimasukkan ke dalam tim di sini. Sekitar 7 sampai 8 orang. Nah, berikut segmentasi pasarnya. Mengingat masker ini sangat dibutuhkan di dalam masyarakat, kita bisa berjualan di pinggir jalan atau posisinya di sini saya mengambil di ruko yang berhadapan dengan jalan raya. Ini bisa memudahkan orang untuk mendapatkan, baik itu pejalan kaki maupun orang yang menggunakan kendaraan. Nah, kompetitor, seperti kita ketahui, sebetulnya masker sudah banyak yang beredar di pasaran. Ya, masker N150, masker kain yang lain. Tetapi kita memiliki sebuah keunikan. Pertama, masker yang kita buat berdasarkan kain perca atau kain yang tidak digunakan lagi di dalam konveksi. Dan yang kedua, kita bisa mengkreasikan mungkin model-model atau bentuk-bentuknya yang unik dari sisa-sisa kain yang ada di konveksi. Nah, yang keenam, ringkasan keuangan. Anda bisa membuat sebuah planning berapa uang yang dibutuhkan sebagai modal dasar, kemudian berapa buah juga masker yang diproduksi. Dalam hal ini, saya berencana membuat masker sebanyak 200 piece dengan modal 500.000 untuk membeli benang, bahan, berikut dengan plastik pembuat atau pembungkus dari masker itu. Nah, yang terakhir adalah pencapaian. Ini merupakan posisi kita saat ini. Mungkin Anda akan berjualan dengan cara online. Disampaikan di sini posisi kita sudah memiliki subscribe 1000 misalnya. Atau pencapaian ini adalah usaha yang saat ini sudah kita lakukan. Mungkin penjualan sudah mencapai 100 misalnya, atau apapun yang ada arahnya untuk pendanaan bisnis plan kita. Nah, teman-teman, saya juga menulis
komponen bisnis plan ini di dalam website Rumah Widya. Nanti teman-teman bisa lihat di situ bagaimana komponen ini disusun menjadi sebuah bisnis plan. Nah, kita sebagai mahasiswa S1 bisa membawa bisnis plan ini ke ranah dikti dengan modal yang bisa mereka berikan sekitar 12 juta per proposal. Nah, intinya teman-teman bisa membuat sebuah ide-ide kreatif untuk kewirausahaan yang kita sebut di dalam buku PKM itu sebagai program kreativitas mahasiswa bidang kewirausahaan. Nah, sampai di sini teman-teman, Anda bisa membuat bisnis plan yang baik sesuai dengan rancangan yang dulu pernah kita bincangkan, entah itu usaha kuliner, usaha buku, logistik, travel, dan yang lain-lain. Oke, sampai di sini. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.